Tolong saya, bisa tolong saya? Soalnya kalau bangunan ini nggak berdiri-berdiri, orang akan nanya, siapa yang meletakkan batu pertamanya dulu? Saya biasanya nggak mau meletakkan batu pertama. Terus tadi Ustaz kok mau meletakkan batu pertama? Nggak berani ngelawan Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Beliau perintahkan letakkan Ustaz Somad. Sami'na wa ata'na. Tapi hati saya bergetar. Tapi setelah sampai di sini melihat banyak ibu-ibu, saya yakin dan percaya. Karena walaupun laki-laki yang cari duit, laki-laki yang pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang, tapi yang megang uang ngaku. Maka insya Allah gedung ini akan selesai dengan segera insya Allah. Amin. Ini ngomong-ngomong kotaknya kok gak ada yang naik ke atas, padahal di atas inilah ikan yang besar-besar. Ikan paus, ikan hiu, ikan lumba-lumba. Ternyata yang di atas nyumbangnya nggak pakai duit, tapi pakai transfer banking. Di mana bisa kita transferkan? Kirim ke BSI Bank Syariah Indonesia nomor 7009862453 yang melalui BRI 2123000001143000 atas nama Yayasan Ghauthul Ibad. Ingat, malaikat maut sudah dekat. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Bagaimana ceritanya? Bahwa orang-orang yang bersedekah ketika Nabi Muhammad melewati peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi melihat ada orang yang panen tumbuh lagi, panen tumbuh lagi. Biasanya kalau sawit panen 10 hari baru tumbuh lagi. Biasanya kalau padi panen 6 bulan baru tumbuh lagi. Biasanya kalau pisang panen, enggak tahu saya. Tapi ini begitu panen tumbuh lagi, panen tumbuh lagi. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, apa ini Jibril? Kenapa dipanen tumbuh lagi? Inilah pahala orang yang bersolawat, bersodakoh. Siapa yang nyumbang 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, besi, pagar, pasir, 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, mengalir pahalanya nggak putus sampai hari kiamat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang ngaji di sini adalah anak-anak akidah Ahlussunnah wal sudah dipotong. Wujud idan baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Ahlussunnah akan punah dari Indonesia. Datang sekuler, datang liberal, datang komunis, datang ateis, datang agnostik, datang wahabi, datang syiah, datang murjiah, datang qadariyah, datang jabariyah. Mana pembela Ahlussunnah? Pembela Ahlussunnah akan datang dari gedung 4 lantai Ghauthul Ibad. Tapi kami bukan kiai, kami bukan ustadz, kami nggak hafal Quran, kami nggak bisa baca kitab. Nggak usah, nggak penting. Baca kitab, ngapal Quran, itu urusan kami, biar kami aja. Terus urusan kami apa Pak Ustadz? Kirim semen. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang akan menolong kita setelah kita mati nanti insya Allah. Semua kita ini akan mati. Orang kaya mati, pejabat jangan kuat-kuat mati. Polisi ada ibu polisi, ustadz semua kita akan mati. Lalu apa yang akan mengalir pahalanya? Yang mengalir adalah sholat.
sodako. Berikutnya hadis yang ke-3. Sampai berapa ini Pak Ustadz? Sampai jamaahnya ngantuk. Hadis yang ke-3 ada dalam Sahih Muslim. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Hadiri tablik akbar yang akan diisi ceramahnya oleh almarhum Abdul Somad. Bisa? Putus. Ibu yang rajin baca Yasin kalau meninggal, putus. Pejabat-pejabat yang punya kekuasaan kalau mati, putus. Tapi ada yang mengalir. Apa yang mengalir? Sodaqotun jariyah. Anak-anak ngapal Quran 30 juz, 1 hari murojaah 2 juz, 1 bulan khatam 2 kali, 1 tahun khatam. Memang jam-jam segini susah mikir memang. 1 bulan khatam 2 kali, 1 tahun khatam 24 kali non-stop dapat kiriman pahala. Mau dapat kiriman 1 bulan 2 kali khatam? Mau dapat kiriman 1 tahun 24 kali khatam? Kirim semen. Ini Ustadz Somad dari tadi, saya nggak dapat apa-apa kalau gedung ini berdiri. Nama saya nggak ada di yayasan. Saya bukan pembina, saya bukan pengurus, saya bukan anggota. Saya hanya ingin dapat amal jariyah. Kalau saya mati masuk kubur, pahala anak-anak yang hafal Quran, yang baca kitab mengalir ke saya. Amin. Dari bunyi aminnya seperti kurang setuju. Pas tadi saya bilang semoga kita mengalir, amin. Pas saya bilang mudah-mudahan saya dapat, amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 1 meter tanahnya 5 juta. Tapi tanah sudah bebas. Malah tadi saya baca ada yang nyumbang 50.000 diterima. Loh, 50.000 berapa? 1 senti. Saya seumur-umur hidup baru ini ada nerima wakaf 1 senti. Jadi yang nyumbang 50.000 itu kuburnya sempit sekali, 1 senti. Tapi yang nyumbang 5 miliar kuburnya sejauh mata memandang. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang kaya raya. Sudah ganteng, bisa hadroh, baca kitab, hebat maulid, hafal syair, kaya raya, istrinya salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Berikutnya yang ke Allah bertanya kepada orang yang sudah mati masuk di alam liang lahat, lalu Allah bertanya, hai jenazah-jenazah, mayat-mayat, maukah kamu hidup lagi? Jawab ya. Ternyata mayat-mayat itu mau hidup atau enggak? Mau. Dan ketika ditanya Allah, hai mayat-mayat, kalau kamu hidup kamu mau apa? Jawabannya ada dalam Al-Quran. Apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib, berikanlah saya hidup walaupun hanya 1 detik. Seandainya kamu diberi waktu 1 detik, kamu mau apa? Fa'as-saddaqa, kami mau bersedekah. Begitu mereka dihidupkan. Apakah orang mati bisa hidup lagi?
Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Begitu mereka dikasih hidup, langsung 1 detik mereka manfaatkan, langsung mereka kirim transfer ke Yayasan Rawful Iman. Jadi yang masih hidup, ini jamaahnya masih hidup. Tolong kalau masih ada kesempatan selagi hayat di kandung badan. Saya nggak bisa pakai duit Pak Ustadz, kan ada mana kris. Nanti tolong panitia yayasan tempelkan kris. Karena sekarang di toko-toko sudah ada tulisan bisa bayar pakai kris. Cabut kris. Nanti kalau sudah ada kris Rawful Ibad, langsung ambil, langsung scan, langsung keluar rekening BSI, langsung pencet, transfer. Habis transfer nangis. Kamu ingat almarhumah ibu? Nangis kenapa? Salah pencet. Rencana mau transfer nolnya 5, ternyata yang terpencet 6. Akhirnya yang masuk rekening 1 juta. Rencana 100.000, yang terkirim 1 juta. Mau minta lagi ke yayasan, malu. Akhirnya nangis. Ini kalau dilihat dari senyumnya, ini jamaah ini kalau dilihat dari senyumnya, ini tabungannya paling dikit 100 juta. Ustaz tahu dari mana? Orang kalau lagi nggak punya duit, nggak bisa senyum lepas seperti ini. Setengah mati kita mancing nggak bisa senyum. Paling-paling senyumnya tertahan. Ini bisa lepas begini. Ini antara 100 juta dengan 1 miliar. Dan ini orangnya nggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas. Banyak juga. Terpencet, terkirim, tertransfer 100. Yang ada di bank BSI 100 juta. Yang ditransfer 1 juta. Pertanyaannya, berapakah uang yang tinggal di bank? Uangnya di bank 100 juta. Yang ditransfer ke Rawful Ibad 1 juta. Pertanyaannya, berapakah yang tinggal di bank? 99 juta. 99 juta. Terus pas nanti malam tidur, bismika Allahumma ahya wa amut betulan. Mati. Pertanyaannya, yang dibawa mati yang 1 juta atau yang 99? Yang 1 juta itulah yang kalian bawa mati, Pak. Yang 99 diambil itu. Betul, Bu? Betul katanya. Yang transfer ke Rawful Ibad ibu 1 juta. Bismika Allahumma ahya wa amut. Aku mati. Uang ibu yang ibu bawa mati berapa? 1 juta. Yang tinggal untuk bapak 99, Pak. Mahar cuman 10 juta. Aduh. Tapi saya nggak mau gara-gara ceramah ini lalu merusak kemesraan kalian, Bestri. Jangan sampai pulang dari sini nanti bapak minta kopi. Mana kopi, Mang? Gak ada, buat sendiri. Ternyata buku tabungan saya kamu simpan, tujuannya Ustaz Somad sudah bocorkannya tadi. Tolong Kiai Haji Fakhrudin Al-Bantani, Ustaz Somad jangan diundang lagi. Dia Ustaz provokator, hanya ingin merusak cinta kita, sayang. Yang ketawa malah anak-anak. Ya paham aja. Saya nggak ingin merusak hati kalian, guys. Saya hanya cuma mau kita kalau mati punya bekal. Di antaranya adalah yang siap mengalir. Kita bukan penghafal Quran, kita bukan ahli kitab,
Kita bukan orang yang hebat baca kitab kuning. Kita bukan seperti Kiai Haji Fahrudin Al-Bantani yang videonya di mana-mana ditonton, muridnya kemana-mana. Kita hanya punya satu harapan. Harapan kita adalah somat. Semoga Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asya'ni wa daraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhairan judi wal karami, ya uhairan judi wal karami. Jamaah kita ini panjangnya 1 kilometer ke depan. Yang nggak percaya ukur sendiri. Kepada jamaah yang tidak melihat saya secara langsung, kalian yang ada di belakang sana, sesungguhnya kalian cukup melihat saya dari layar-layar yang sudah dibuat. Kenapa? Karena di layar itu saya lebih putih. Saudara yang dimuliakan Allah, saudaraku yang ada di balik-balik perumahan sana, walaupun kalian melihatnya secara online, tidak secara langsung, tapi ingatlah, kalian masuk surganya offline. Saudaraku yang ada di sana, walaupun kalian gak dapat tenda, walaupun kalian gak dapat karpet, walaupun kalian gak dapat kipas angin, walaupun kalian kepanasan, Abdul Somad di sini dingin, ada tendanya, ada karpetnya, ada pentasnya. Kalian yang di sana kepanasan, gak ada alasnya, gak ada atapnya, boleh jadi kalian lebih dulu masuk surga dari Ustaz Somad. Diambilkan. Memang susah ya ngomong seorang yang terlalu jujur ini. Maksud saya mau menyenangkan hati mereka. Saya kan disuruh nyapa mereka. Ya kita doakan mereka. Yang di sini malah ngaminkan. Insya Allah kita semua masuk surga bareng-bareng. Berikutnya yang ke? Saya tahu yang kelima. Terus kalau tahu kenapa Ustaz nanya? Saya mau ngetes jamaah ini masih sadar atau enggak. Kalau jamaahnya masih sadar dia bilang 5. Tapi kalau nggak sadar terserah Ustaz yang cepat pulang. Udah lama kali nunggu, udah mau pipis dari tadi. Berikutnya yang ke-5. Dawu mardakum bis sadaqah. Kalau kamu ada yang sakit, maka obatilah dengan sedekah. Ada seorang ibu-ibu istri perempuan, di dalam rahimnya ada kista sebesar duit logam. Kata dokter, ini kistanya mesti diangkat, Bu. Terus kalau diangkat gimana? Kalau kistanya diangkat, rahimnya ikut. Dan kalau rahimnya ikut diangkat, berarti nggak bisa melahirkan. Si ibu nangis. Suaminya senyum. Anak hadroh malah senyum juga. Kok senyum mereka? Ustaz tanya sama anak. Akhirnya ibu ini tahu hadis Nabi Muhammad SAW. Dawu mardakum
bisodakoh. Ibu ini pun sodakoh. Akhirnya pergi lagi ke rumah sakit, medical check up, di ronsen, di teropong. Ternyata kistanya mengkerut, mengecil, hilang. Dan kata dokter, ibu nggak perlu operasi, kistanya nggak perlu diangkat, rahimnya selamat, dan ibu bisa melahirkan, punya anak lagi. Ibunya senyum, suaminya nangis. Ibu paham? Adik-adik paham? Anak pura-pura nggak paham. Anak pesantren ini cerdas, kitab aja mereka baca. Ibu kalau mau cari mantu, cari yang alumni Ghausul Hibah. Saya kalau mau cari mantu, ini saya booking dari sekarang. Masalahnya anak saya laki-laki semua. Saya doakan ibu dapat mantu yang soleh-soleh. Seorang ibu datang menemui saya. Ustaz Somad, bisa ketemu Ustaz di mana? Di masjid. Kenapa saya ketemunya di masjid? Soalnya kalau ke kafe takut saya yang bayar. Di kafe nanti kena fitnah. Akhirnya bawa ke masjid. Ada apa, Bu? Si ibu nangis. Ustaz, ibu kenapa nangis? Anak saya, Pak Ustaz. Kenapa anaknya? Ini anak saya. Bawa ini, jangan bekas ke saya. Kenapa anaknya, Bu? Anak saya udah nikah, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Anak saya sudah punya suami, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Pecandu narkoba. Innalillah. Nasi sudah jadi. Mantu pecandu narkoba, ibu masih cerita bubur lagi. Nasi sudah dari tai ayam. Mudah-mudahan ibu punya mantu yang soleh-soleh. Biarlah mereka yang soleh-soleh. So sweet.